Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Erna Nur Rohim. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman semuanya dan pemirsa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kekurangan suatu apapun. Dan ini adalah sedikit aktivitas saya, yaitu sedang ngunduh anggur ya. Tapi ini anggurnya tidak seperti anggur yang ada di Indonesia seperti biasanya yang tumbuhnya itu merambat ya teman-teman ya. Tetapi ini pohonnya memang seperti ini. Saya tidak tahu namanya apa kalau di Indonesia. Saya pernah tahu di YouTube ada juga teman yang mengupload bahwa beliaunya itu memiliki anggur sejenis ini. Nah, dan ini tidak tahu ini anggur jenis apa. Nantinya anggur ini karena untuk dikonsumsi kan tidak habis ya teman-teman ya. Dan ini buahnya sangat banyak sekali. Nantinya akan difermentasi atau dibuat seperti minuman bir ya, alkohol gitu teman-teman ya, apa ya, ya anggur lah, difermentasi. Dan ini nanti saya tunjukkan bagaimana caranya di belakang ya. Nah, yang kedua, saya juga ingin berbagi sedikit informasi. Ini saya dapat informasi dari teman bahwa tentang apa saja sih atau nanti yang diupload itu apa saja pada saat kita itu mendaftar di OSS ya. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya yang mungkin bosen ya dengan pembahasan saya OSS saja. Boleh di skip ya teman-teman ya. Kebetulan ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih bingung, yang masih baru atau pemula seperti saya. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang harus kita upload ya teman-teman ya. Ini itu saya dapat kiriman dari teman, beliaunya itu memilih usaha Gria Sehat ya teman-teman ya. Nah, setelah saya lihat ternyata itu prosedur atau syarat syarat usaha Gria Sehat itu hampir mirip dengan spa dan juga hampir mirip dengan aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, yaitu kode KBLI-nya 86. Saya lupa ya, nanti saya cantumkan di video ini ya. Nah, ini bentuknya ya teman-teman ya, ada prasarana, kemudian sarana, terus ketenagaan, ada bagaimana metode atau cara pelayanannya. Yang keenam yaitu bahan dan alat. Kemudian yang ketujuh, apabila ada persyaratan izin lainnya, mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah ini. Dan ini ada ukuran maksimalnya dokumennya 15 MB dan dokumennya itu berbentuk PDF, zip atau RAR. Nah, jadi yang video saya sebelumnya itu saya jelaskan ya teman-teman ya. Tetapi kalau hanya menjelaskan ngomong aja itu kan bingung ya kalau nggak ada bukti fisiknya ya. Tetapi ini maksudnya itu seperti kalau kita itu mengisi apa ya. Jadi misalnya prasarana kita itu menceritakan dalam bentuk tulisan ya, narasi. Kita sampaikan prasarananya itu bagaimana tempat kita, bangunannya, ada berapa ruang, kemudian alatnya apa saja. Nah, administrasi yang nanti teman-teman cantumkan tuh apa saja. Terus kalau ketenagaan itu tenaganya itu berapa, kualifikasinya bagaimana, job description-nya bagaimana, kemudian metode ataupun menu layarnya apa saja yang akan diberikan kepada klien. Nah, jadi dibuat narasi dulu secara detail, kemudian kita sertakan bukti fisiknya. Nah, mohon doanya ya, semoga saya bisa membuat contohnya. Jadi, contoh ini nanti juga akan saya gunakan untuk diri saya sendiri jika nanti suatu ketika saya akan mengurus perizinan ya, jika memungkinkan ya teman-teman ya. Saya tidak tahu apakah saya nanti pulang itu membuka usaha ini atau tidak, saya juga belum tahu. Cuman saya sih sukanya sih berbagi sharing tentang usaha Mom and Baby Spa. Tujuannya apa sih ya, supaya satu, ilmu saya tidak mati, dua, supaya saya itu terus berpikir ya teman-teman. Yang ketiga, untuk mengisi waktu luang saya supaya waktunya itu berjalan dengan cepat. Nah, mungkin ini sedikit tentang informasi tambahan tentang OSS RBA. Nah, selanjutnya kita bahas kembali tentang bagaimana sih proses untuk membuat fermentasi. Setelah saya unduh ya, kemudian kita cuci bersih ya berulang kali. Kemudian kita keringkan dengan cara tidak boleh dijemur di matahari ya. Kita jemur itu di tempat yang redup ya, seperti ini ya, di dalam rumah. Setelah kering nanti kita masukkan ke dalam toples berkaca seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa ditimbang dulu. Nah, untuk perbandingannya antara berapa kilo anggur yang kita fermentasi dengan berapa kilo gula pasir yang dibutuhkan, itu yang saya belum paham kemarin ya. Sepertinya kemarin itu 2 kilo anggur, gula pasirnya itu 1/4. Nah, mungkin jika berbeda silahkan teman-teman ditambahi lebih banyak atau gimana.
Nah, mungkin ini sedikit video informasi saya. Kalau nggak suka silahkan di skip, tetapi kalau suka silakan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga like. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.